monstera alias janda bolong yang belakangan jadi primadona pencinta tanaman hias di Indonesia. Terkenal dengan adanya lubang daun alami yang dijuluki Swiss cheese plant, dua spesies monstera yang dibudidayakan sebagai tanaman hias ini adalah Monstera deliciosa dan Monstera adansoni. Tak hanya bermodal keunikan, belakangan janda bolong dijual dengan harga selangit di masa pandemi. Bukan omong kosong, janda bolong sukses menyaingi harga sepeda lipat Brompton yang sedang tren di penjuru negeri. Bahkan di sejumlah e-commerce, janda bolong ditaksir dengan harga bervariasi hingga mencapai 100 juta rupiah. Apa saja keistimewaannya? Yang pertama, warna dan daun yang mewah. Kedua, mudah dirawat. Ketiga, bisa memperbaiki kualitas udara. Keempat, budidaya mudah. Kelima, tahan serangan hama dan penyakit tumbuhan. Keenam, bisa dijual kembali dengan harga mahal. Dan ketujuh, simbol kesejahteraan dan umur panjang. Saya tahu tanaman itu udah lama banget ya, karena itu tanaman yang ditanam oleh ibu saya zaman dulu gitu loh gitu. Tapi kadang kita dulu tuh nggak tahu itu namanya apa. Belum musim tanaman kayak sekarang, saya lagi cari tanaman terus saya tanya ini apa namanya, janda bolong katanya gitu kan. Saya kaget juga, ya lucu banget tuh namanya gitu ya. Tapi memang karena dia bolong-bolong kan ya udahlah. Akhirnya saya ambil untuk di kafe waktu itu karena memang dia lucu aja gitu kan. Kalau buat aku sih ini bagus ya. Ini kalau sekarang kan bukan cuma tanaman ya, tapi juga ikan cupang gitu. Ada banyak hal yang kemudian tiba-tiba menjadi kegemaran banyak orang gitu. Kalau buat aku ini menunjukkan bahwa di masa pandemi ini ternyata ada banyak kok peluang-peluang yang kita nggak pernah sadar ternyata itu muncul gitu. Jadi selalu ada harapan. Hobi berkebun atau gardening, memelihara tanaman ya merupakan salah satu kegiatan yang signifikan. Tiba-tiba jumlah hobis meningkat dengan pesat. Nah ini logis karena sebenarnya hobi dapat dilakukan di pekarangan. Ya dapat dilakukan di beranda rumah, bahkan bisa di dalam rumah untuk pencinta indoor plant. Tanaman yang beradaptasi tinggi untuk di dalam ruangan biasanya adalah tanaman hias daun, yang pada dasarnya tanaman yang tahan teduh, kemudian tidak harus terkena sinar matahari langsung. Termasuk salah satu jenisnya adalah tanaman monstera. Nah, salah duanya ada anthurium, salah tiganya ada aglonema, dan lain-lain. Tak dimungkiri, media sosial tak hanya mampu membuat orang terkenal, namun juga bisa menciptakan tren. Seperti halnya janda bolong dikabarkan bisa booming di masyarakat lantaran adanya cerita dari media sosial mengenai seorang petani di daerah Bogor yang berhasil menjual tanamannya kepada orang Jepang dengan harga mencapai 120 juta rupiah. Singkat kata, dari sinilah awal harga tanaman monstera melambung tinggi. Bahkan saking ramainya, janda bolong dapat dihargai mencapai 95 juta hingga 100 juta rupiah satu tanaman. Alhasil dengan harga yang terbilang tak masuk akal, apakah fenomena ini bisa dibilang sebagai sesuatu yang wajar? Kalau misal hobi, nggak masalah. Tapi ini kan kita nggak tahu sampai kapan. Namanya juga orang musim-musiman kan. Kalau lagi musim, semua hayo beli. Terus nanti kalau lagi hits apa kemarin-kemarin lagi hits apa tuh? Bikin apa, semua orang nanti bilang gitu aja. Tapi kalau tanaman, karena lagi pandemi gini, apa yang harus dikerjakan ya? Kita menyehatkan juga kan tanaman kan, untuk udara lebih bagus, segar. Boleh aja. Sempat sih ya baca-baca kan, katanya harganya bisa sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta gitu. Secara ini sih kayaknya agak gak masuk akal sih ya gitu. Cuman karena yang namanya tanaman itu kan suatu saat dia akan mati. Dengan kita beli tanaman dengan harga seperti itu gitu, terus tiba-tiba mati kan kayak nyesek ya gitu. Apalagi kalau nama ibu-ibu rumah tangga kan pasti mikirnya mendingan yang lain lah gitu loh. Saat ini tanaman yang bentuk daunnya berlubang-lubang yang disebut dengan janda bolong atau monstera ini menjadi populer, khususnya Monstera adansonii ya.
dan diberitakan harganya juga melambung tinggi. Faktor yang membuat harga tanaman bisa meningkat cukup signifikan, memang di sisi yang lain ada permintaan yang naik ya pada saat masyarakat melakukan work from home, kemudian lebih banyak di rumah pada waktu pandemi. Ini perhatian terhadap tanaman hias, terhadap desain interior itu juga meningkat cukup signifikan.